Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah SPM ya. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke 9 ya, kalau nggak salah 9. Oke. Sebelum kita mulai, mohon maaf jika nanti mungkin saya tidak bisa maksimal. Ya, semoga tidak ada panggilan untuk rapat sebelum acara kita mulai. Karena hari ini ada jadwal rapat pukul 9 ya. Jadi nanti semoga aja agak molor rapatnya. Jadi saya bisa menyelesaikan kuliah dengan kalian semua pada pagi hari ini. Tapi kalau nanti misalkan harus ke ruang rapat ya, jadi kita akhiri sesuai dengan request. Oke, baik. Pagi ini kita masih berbicara terkait dengan strategi. Ya. Slide seperti yang saya share di grup seperti biasa. Mohon dipakai untuk bahan. Atau juga kalau kalian login dengan laptop, nah insya Allah bisa kelihatan ini untuk share screen-nya. Oke. Dua pertemuan ya. Terdahulu kita sudah bahas terkait apa itu strategi dan bagaimana strategi itu diimplementasikan. Nah, sekarang kita langsung melihat ke salah satu contoh strategi. Ya. Jadi kita coba langsung masuk aja ke dalam bisnis. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang selalu butuh yang namanya strategi. Nah, kenapa kok bisnis butuh strategi? Ya. Kembali ke pengertian strategi kemarin. Karena memang di dalam strategi itu memberikan sebuah alur atau sebuah mekanisme proses ya, yang akan mewujudkan yang namanya visi atau misi menjadi sebuah hasil akhir. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kemarin kita coba pahami strategi itu dari berbagai macam sudut pandang. Nah, termasuk juga di dalam implementasinya di bisnis ini. Kita nanti bisa mencoba melihat strategi di masing-masing posisi atau tingkatan ya, atau level. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa level dari organisasi yang kita lakukan itu membedakan strategi yang bisa kita gunakan. Ya. Kemarin kita membedakan level itu jadi 3, yaitu tingkat atas ya, top management, terus middle, tengah, dan lower bawah. Nah, kalau misalkan kita mencoba melihat menurut sudut pandangnya Stoner dan Riemann dan Guibert ini, ya, di dalam sebuah bisnis masih sama, yaitu dibedakan menjadi 3 level. Hanya istilahnya aja yang dibedakan, ya. Nah, yang di tingkat paling atas, ya, yang mana kita pahami itu adalah top management. Di sini ada korporasi, jadi puncak dari sebuah bisnis, yaitu sebuah lembaganya atau corporation-nya, perusahaannya. Nah, di dalam perusahaan itu, ya tergantung dari jenis perusahaannya. Ada yang memang hanya perusahaan kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Semakin besar perusahaannya, maka bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu semakin banyak. Ada multi bisnis. Nah, kalau itu sudah multi bisnis, artinya kan di situ ada berbagai macam target yang harus kita tetapkan, harus kita capai. Nah, oleh karena itu, maka nanti kita akan memecah target-target itu di posisi middle manajemennya. Maka di situ nanti kita akan melihat di posisi middle management itu dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah strategic business unit, ya.
satu, ya, kedua strategic business unit yang kedua, dan strategic business unit yang ketiga. Nah, misalkan begitu. Nah, apakah itu misalkan strategic unitnya itu ada banyak, boleh nggak? Selama memang itu masih di dalam levelnya middle, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai nanti terkontaminasi dengan levelnya lower, ya. Karena nanti pengambilan keputusannya beda. Nah, di strategic unit ini, di tingkat middle, itu nanti sebenarnya merupakan turunan untuk memecah multi business corporation. Jadi ketika multi business itu memiliki berbagai macam jenis usaha misalkan gitu ya, maka di level middle ini, maka usaha 1, usaha 2, usaha 3 itu nanti yang akan mengelolanya. Jadi kalau masing-masing usaha itu katakanlah punya struktur baru, maka di middle ini menjadi top manajemen di struktur barunya. Nah, karena kita itu melihat di struktur besarnya, maka di strategic unit ini ada di middle manajemennya. Misalkan gini, kita lihat perusahaan yang mempunyai cabang besar banyak, misalkan PT Unilever, misalkan begitu ya. PT Unilever. PT Unilever itu satu, ya, satu kesatuan. Cuman dia adalah holding company. Nah, holding itu artinya PT Unilever itu mempunyai bawahan berupa perusahaan-perusahaan lain yang ada menjadi anak usahanya Unilever. Ya. Dan masing-masing mempunyai jenis produk yang sendiri-sendiri. Ada yang minuman, ada yang makanan, ada yang kosmetik, nah, ada yang produk perawatan tubuh. Nah, misalkan seperti itu. Nah, produk perawatan tubuh itu punya perusahaan sendiri. Maka ketika dia itu menjadi perusahaan terpisah, ya, dia punya struktur yang tersendiri juga. Tidak gabung dengan Unilever. Strukturnya perusahaan misalkan sampo gitu ya. Nggak usah sebut merek ya. Sampo gitu aja. Nah, dia punya perusahaan tersendiri. Maka strategic business unit yang di Unilever itu ada di middle, maka di perusahaan sampo itu menjadi top manajemen. Nah, jadi begitu. Jadi tergantung dari sudut pandang perusahaan yang kita lihat. Kalau kita melihat di anaknya, maka topnya di Indo itu menjadi middle-nya di Indo itu jadi top. Ya, jadi begitu. Nah, ini sama. Masing-masing membawa strategik business unit sendiri-sendiri. Karena apa? Karena produk yang dikelolanya itu beda-beda. Nah, apa aja divisinya? Nah, divisinya ini sama ya. Jadi strategik business unit 1, 2, 3 itu divisinya sama semua. Ada R&D, Research and Development, Product Operation, Marketing, Finance. Nah, masing-masing punya yang sama, walaupun ini garisnya cuma satu ya. Cuman ini juga punya seperti ini juga punya, ini juga punya. Nah, kalau di Unilever, ini jadi lower. Tetapi kalau di masing-masing perusahaan anaknya Unilever, ini jadi middle. Maka dia punya lower lagi nanti. Tapi dalam sebuah struktur strategik, berhentinya ada di sini. Karena ke bawah itu nanti sudah pelaksana teknis. Jadi tidak lagi membutuhkan yang namanya strategi, ya, karena dia harus mengikuti ketentuan. Nah, inilah yang menurut Stoner untuk membagi yang namanya strategi itu ke dalam 3 level. Yang jelas ada di top management, middle management, dan lower management. Nah, masing-masing memiliki jenis strateginya sendiri-sendiri, ya. Oke, nah kemudian apa yang dilakukan di masing-masing unit bisnis tadi? Yang jelas adalah untuk mencari atau memelihara keunggulan yang kompetitif. Yang utama itu. Nah, kalau begitu visi dan misinya gimana, Pak? Apa bisa untuk membentuk visi dan misi sendiri? Secara prinsip bisa, tetapi harus sejalan atau linier dengan visi dan misinya yang paling besar, induknya. Kalau tadi kita contohkan Unilever, ya tetap harus sama dengan visi misi Unilever. Kemudian kita turunkan menjadi visi misi dari masing-masing unit tadi.
Nah, itu tersendiri. Karena memang semua strategi berangkat dari visi dan misi. Nah, oleh karena itu maka nanti yang perlu dipertimbangkan di situ ada dua aspek. Yang pertama, misinya apa? Nah, di sini adalah sesuatu yang wajar karena memang kalau kita tidak berangkat dari itu, maka arahnya nanti tidak karuan, tidak linear. Oleh karena itu, visi misi harus sejalan. Ya, walaupun dia beda tempat, tetapi karena dia statusnya adalah anak, maka dia harus tetap mengikuti induk. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Misi itu hanya berupa istilah, kata-kata. Biasanya itu menjadi motivasi. Ya. Tetapi untuk diterjemahkan menjadi sebuah aktivitas, itu harus mempunyai sebuah kekhususan. Ya. Karena dengan adanya kekhususan, atau kalau bahasa pemasaran diferensiasi, gitu ya, maka disitulah nanti kita bisa membranding perbedaan dengan produk yang lain. Customer itu hanya tertarik untuk melihat perbedaan. Kalau sekedar sama aja, biasanya nggak tertarik. Nah, kalau sudah jelas perbedaannya apa, baru itu menarik. Maka perbedaan itu kita anggap sebagai kompetitif atau keunggulan kompetitif. Ya. Nah, karena dengan adanya keunggulan kompetitif inilah bisa bersaing. Spesifikasi yang unggul itu adalah spesifikasi yang mampu bersaing. Kalau nanti tidak ada keunggulan, podo kalau yang lain ya orang nggak akan tertarik. Nah, oleh karena itu maka semua yang ada di dalam struktur itu harus melakukan hal yang sama. Ya. Kalau memang fasenya itu masih fase membangun, ya, fasenya itu fase untuk mencari pola, ya sudah. Setidaknya apa yang sudah berhasil tercapai itu kita pertahankan dulu. Kemudian kita kembangkan sedikit demi sedikit supaya menghasilkan keuntungan. Nah, kalau sudah keuntungannya besar, maka kita melakukan divestasi, yaitu membuka beberapa unit-unit yang lain. Ya. Sehingga yang tadinya itu anak, itu bisa jadi suatu saat menjadi induk. Gitu. Ya. Induk punya anak lagi. Gitu. Jadi induk yang baru. Ya. Jadi mungkin sudah sejajar. Tapi kepemilikannya tetap sama. Nah, untuk bisa melakukan itu, ya, maka kita memang harus memahami sisi kontekstualnya. Ya. Saat ini kita sedang membahas terkait dengan strategi level bisnis, jadi di tingkat middle dalam induk ya, tapi bisa jadi top di dalam perusahaannya itu sendiri. Nah, suatu keunggulan kompetitif yang sudah nyata, di mana itu harus dipertahankan, itu biasanya itu menjadi orientasi utama dalam sebuah produk. Bahkan bisa-bisa dia tidak membuat produk yang lain, hanya fokus ngurusi satu jenis produk itu saja. Biar produk yang lain itu dibuat oleh divisi yang berbeda lagi. Toh induk tadi bisa membangun divisi tanpa batas. Berapa itu. Nah, sehingga masing-masing divisi itu akan lebih fokus kalau hanya dibebani untuk memikirkan satu unit produk. Maka itu disebut dengan nama strategi bisnis tunggal. Ya, tapi bisnis tunggal hanya dari sudut pandang anak, gitu ya. Tapi kalau nanti sudut pandangnya induk, maka bisnisnya bisa multiple. Makanya untuk bisa multiple itu harus mampu mengubah status menjadi induk dulu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat dari kuadran BCG, ya, kuadrannya Boston Consultant Group, ya, BCG itu ya, maka ada 3 kuadran, 4 ya, ada 4 kuadran yang bisa kita pakai untuk memetakan kriteria dari sebuah usaha, itu mulai dari tingkat yang rendah, tumbuh, dan tinggi. Ya. Kita lihat di sini, ya, dalam posisi kita yang paling awal, ya, biasanya yang paling awal adalah membangun, ya.
membangun. Maka di sini kita akan mencoba beberapa alternatif baru untuk mencari pola yang paling tepat. Nah, nanti kalau kita sudah masuk di pola yang tepat, kita bisa bergeser untuk semakin mengembangkan dan mempertahankan. Nah, ini memang ada di level yang rendah, ya, di level yang rendah di sini, ya, di level yang rendah. Namun level yang dimaksud adalah level struktur organisasinya. Nah, kemudian kalau dia sudah mampu untuk bertahan, maka setidaknya dia mampu untuk menghasilkan sesuatu yang stabil. Nah, sesuatu yang stabil ini loh yang oleh investor. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, investornya mulai masuk, sehingga modal mulai tumbuh. Ya. Nah, ketika modal sudah mulai tumbuh, barulah kita mulai melakukan pengembangan produk, baik sisi kuantitas maupun kualitas, misalkan. Nah, maka di sini akan menemukan cash flow yang mulai besar. Nah, ketika cash flow-nya sudah mulai besar, maka ya istilahnya panen. Ya. Kita sudah mulai panen, sudah mulai menikmati masa puncak, masa kejayaan. Nah, di sini terus harus dipertahankan. Jangan sampai seperti daur hidup produk, di mana ketika sudah memasuki masa puncaknya, ya biasanya turun. Ya. Tapi kalau kita bisa mempertahankan dengan strategi yang tepat, maka ya panen itu akan terus terjadi. Nah, ketika panen itu terus berjalan, maka jumlah dari finance semakin berkembang. Yang satu tadi ditambahi dari investasi, yang kemudian kita peroleh juga dari laba, maka akan berkembang. Nah, kalau sudah berkembang seperti itu, berarti ya saatnya kita melirik untuk membangun anak. Ya, sepertinya itu. Membangun anak sehingga muncullah istilah divestasi modal. Nah, kenapa harus bangun anak? Ya karena untuk mencukupi kebutuhan mungkin bahan baku, kebutuhan pemasaran, atau tenaga kerja, dan seterusnya. Daripada itu bergantung kepada pihak lain, maka biarlah itu dicukupi sendiri oleh anak. Nah, jadi begitu. Sehingga anak itu sifatnya hanya mencukupi beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh induk. Hanya supporting dari bahan baku, supporting dari tenaga kerja, supporting dari teknologi, misalkan begitu. Sehingga ketika anak itu semakin mensupport, nah pada gilirannya divestasi diarahkan untuk mengembangkan produk baru. Nah, barulah kemudian muncul anak-anak yang merupakan divisi, ya, divisi dari yang pertama tadi. Nah, dan terus berkembang seperti itu, sehingga suatu saat itu bisa berpisah dari induknya yang tadi paling atas tadi ya, Unilever tadi. Ya, bisa berpisah. Karena apa? Ya untuk mengembangkan usaha tadi. Tetapi walaupun tidak berhubungan lagi, tetapi dia masih dalam satu koridor kepemilikan modal. Nah, ini kalau kita lihat dari kuadrannya. Nah, atas kuadran itu tadi silakan nanti dibaca beberapa penjelasannya seperti itu ya. Ya, ketika membangun itu seperti apa, ya. Ketika mempertahankan, ketika panen, dan ketika divestasi. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan. Yang mana permasalahan itu terjadi karena persaingan. Haruskah kita bersaing berdasar biaya rendah atau melakukan diferensiasi berdasarkan hal selain biaya, misalkan kualitas atau layanan? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, maka kita harus melihat sudut pandang yang akan kita gunakan untuk menjawabnya. Kalau sudut pandangnya adalah dari keuangan, ya, maka ya pasti kita harus bersaing berdasarkan biaya rendah. Karena dengan biaya kita mampu menghasilkan harga yang murah. Nah, tetapi bukan berarti harga yang murah itu kemudian kualitasnya murahan. Ya. Maka kita coba riset sedemikian rupa bagaimana kita menghasilkan biaya yang rendah tetapi kualitas yang tidak berkurang. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kemudian jadi sebuah misi kan, misi baru untuk membangun strategi baru juga. Nah, sehingga walaupun kita berdasar pada biaya rendah,
tetapi diferensiasi itu tetap kita lakukan. Ya, tetap kita lakukan. Nah, inilah kemudian yang harus kita coba lihat kondisinya. Haruskah kita bersaing secara langsung dengan pesaing utama kita untuk bangsa pasar yang terbesar, tetapi paling banyak diminati banyak pesaing. Jadi bersaing di tempat yang tepat atau bersaing di tetapi yang ada di situ juga sedikit. Nah, sekali lagi kalau kita mampu membangun diferensiasi, maka dengan sendirinya kita mampu membangun pasar. Karena dengan adanya diferensiasi itu biasanya muncul orang-orang baru yang memang cocok dengan diferensiasinya dan membentuk pola komunitas baru. Nah, kalau komunitas baru itu di pasar yang sama, itu dengan sendirinya kita sudah mengambil ceruk pasar yang ada tanpa harus mengorbankan apapun. Ya, terutama persaingan tadi. Nah, oleh karena itulah maka strateginya harus jelas. Gimana kita mengambil posisi di pasar yang sama tetapi tidak sampai menghasilkan sebuah konflik. Nah, itulah yang kita sebut diminati atau mungkin bisa menguntungkan bagi kita. Nah, oleh karena itulah masing-masing strategi di unit-unit itu harus kita coba paham. Nah, ini contohnya. Strategi pada level unit bisnis strategic. Strategic Business Unit. SBU. Ya. Nah, strateginya apa? Nah, itu masing-masing korporasi beda juga ya. Makanya kita harus pahami dulu arah dari pergerakan korporasinya atau perusahaannya itu kemana. Ya, terutama bagi yang memiliki lebih dari satu unit tadi. Ada berbagai unit tadi. Nah, saran yang bisa dipakai itu menggunakan metodenya Porter, ya, yang namanya strategi generik. Ya. Strategi generik. Apa itu? Nah, kalau kita gambarkan, kalau didefinisikan biasanya susah loh ya, lupa itu paling. Bagaimana generic strategis? Ya, strategik. Ya, itu ada tiga. Ya. Ada tiga. Yang pertama adalah menciptakan diferensiasi. Yang kedua menciptakan cost leadership. Ya. Dan yang ketiga fokus. Ya, fokus untuk segalanya. Ya. Nah, untuk bisa berkompetisi itu seperti itu. Diferensiasi itu ada di kelompok mana? Di kelompok produksi gitu ya. Jadi nanti di industri wide, ya, mengembangkan industri itu kita coba membuat sebuah produk yang beda. Walaupun jenisnya sama, tetapi ada aspek pembeda yang tidak ditemukan di produk lain. Misal kita bicara mobil, gitu ya. Antara mobil dan mobil China. Kalau kita bicara mobil Eropa, ya sudah. Secara kualitas, secara kuantitas, secara after sales, atau secara apapun, itu tidak perlu diragukan lagi. Tetapi di sana yang kurang menarik adalah di sisi cost atau harga, ya, price. Mahal pasti ya. Mahal. Tetapi dengan mahal itu apa yang diperoleh? Nah, sehingga di sini tetap bisa membuat positioning namanya, membuat tempat. Dengan memberikan pembeda. Walaupun dia mahal, orang kan tidak suka mahal. Tetapi banyak juga yang beli. Kenapa? Karena dia bisa membuat pembeda dengan produk Jepang dan produk Cina. Misalkan di sisi comfortnya, kenyamanannya. Misalkan. Atau yang mungkin nggak bisa kebeli oleh produk selain produk Eropa adalah beda lah ya. Band gitu ya, produknya Jerman. Kemudian yang satunya itu ya sewu, misalkan ya hanya naik mobil Honda gitu ya. Lain depannya. Kadang harga sudah tidak penting lagi ya. Yang penting merek. Nah, inilah sebuah mekanisme yang diciptakan mulai dari awal untuk diferensiasi. Nah, di sini akhirnya akan menghasilkan sebuah
customer yang loyalty, karena adanya diferensiasi. Nah, kemudian berbicara terkait dengan low cost possession. Kalau kita terus mengejar sesuatu yang prestisius, itu biasanya berbanding terbalik dengan cost position. Prestisius is always high cost. Ya, jadi jika kita ingin prestis, ya sebenarnya. Nah, tapi gimana ya? Misalkan kita usahakan prestisnya tetap dapat, tetapi cost-nya bisa low, gitu ya, bisa berkurang. Nah, maka menciptakanlah, kalau mobil ya, kita bicara mobil contohnya ya, menciptakanlah beberapa jenis kendaraan, di mana jenis itu nanti menyasar pada segmen yang berbeda-beda. Ada segmen menengah ke bawah, ada segmen menengah ke atas. Nah, tetapi brandnya sama, ya sama-sama Mercedes-Benz misalnya. Tapi ada yang menyasar untuk menengah ke bawah, ada yang menyasar ke menengah ke atas. Nah, sehingga di situ yang untuk menyasar ke menengah ke bawah itu pasti mobil yang diproduksi dengan low cost. Ya, karena supaya harga jualnya bisa lebih terjangkau. Nah, oleh karena itulah maka secara generik antara low cost dan high cost memiliki cara yang berbeda untuk penerapannya. Nah, kemudian di dalam generik strategi yang terakhir adalah fokus. Fokus itu artinya tidak bergeser-geser, ya. Jadi sekali kita memang menyepakati hal itu untuk kita jalani, ya sudah, kita terus mengembangkan di tempat yang sama. Nah, untuk secara penjelasan apa itu cost leadership strategy, kita baca di sini ya. Walaupun hanya uraian singkat. Pada prinsipnya, kalau kita bicara cost leadership strategy itu orientasinya adalah efisiensi. Ya, efisiensi harga, efisiensi persediaan, macam-macam. Apa yang diefisienkan? Ya. Dengan volume produk yang tinggi, produk standar, perusahaan berharap dapat memanfaatkan economic of scale, experience of effect. Apa itu? Economic of scale, jadi skala ekonomi. Artinya kita membangun skala yang mana kita sadar bahwa memasuki skala yang menengah ke bawah. Ya. Nah, karena memang kita berada di situ, maka kita harus petakan apa yang sangat sensitif di skala itu. Nah, maka kita akan masuk ke arah itu. Dan di situ nanti kita gabung dengan experience curve effect. Jadi efek curve, ya, curve-nya experience, jadi pengalaman. Jadi pengalaman bicara gimana? Kemarin-kemarin kejadiannya. Apakah ketika berada di skala menengah ke bawah itu kita kasih mobil dengan harga yang tinggi, itu bisa kebeli, atau mobil yang rendah yang bisa kebeli. Kemudian kita cek yang dicari mereka itu apa sih untuk membeli brand itu tadi. Apakah hanya sekedar cost, atau hanya sekedar quality, atau sampai ke personality, ya. Nah, maka nanti akan terlihat, ya, akan terlihat, sehingga hasil dari observasi itu nanti akan kita gunakan menjadi sebuah experience, ya, pengalaman. Ya. Tapi jangan sampai pengalamannya itu mengikuti teori hidup produk, yang mana curve-nya itu ketika sudah mencapai titik yang atas pasti akan gerak ke bawah. Ya, nah itu tidak boleh. Nah, untuk tidak bisa bergerak ke bawah, maka apa yang digunakan untuk menyangga supaya curve itu minimal melandai, ya syukur kalau naik lagi. Yang pertama itu, produk memang kita buat apa adanya, ya, standar, tanpa tambahan apapun, yang dapat diproduksi dengan biaya rendah, dan dapat terjual untuk banyak pihak. Artinya secara kualitas mungkin ya jangan sampai berkurang deh. Hanya saja komponen-komponen yang kita masukkan ke situ ya kita kurangi. Ya. Jadi lebih baik kita mengurangi konten yang ada di dalam mobil daripada mengurangi kualitas dengan konten yang sama. Kalau mobil seharga di atas 1 miliar misalkan, itu apa konten yang ada?
Ya, mungkin dia bisa melihat dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau mobil di bawah itu nggak bisa. Berarti ada fitur yang mungkin dihapus, dihilangkan. Ya, dan yang lain lah. Nah, berarti apa? Eh, Merek-nya tetap sama ya, mereknya tetap sama, price personality-nya otomatis sama, quality dari brand-nya juga masih sama, otomatis itu terjaga ya. Hanya saja ada beberapa fitur yang memang tidak muncul di situ. Itu adalah salah satu bentuk dari efisiensi. Nah, strategi ini dapat dicapai dengan syarat perlu pencarian secara kontinu terhadap pengurangan harga dari seluruh aspek bisnis. Ya. Jadi kalau yang sekarang kita pikirkan hanya mengurangi fitur, ya bagaimana nanti fitur itu tetap muncul, namun harga tetap bisa kita kurangi. Nah, itu adalah beberapa jenis strategi di dalam penyusunan produk yang harus dipikirkan di posisi middle management. Nah, belum lagi menyasar pada kelompok-kelompok yang lain. Ini tadi kita hanya bicara di produksi. Gimana nanti kalau di promosi? Nah, ini yang paling menentukan karena lewat jalur marketing inilah nanti kita bisa melihat potensi dari penjualan produk itu seperti apa. Nah, oleh karena itu keberhasilan strategi ini membutuhkan perkembangan keunggulan market share yang mampu mengakses semua bahan. Ya. Sehingga market share-nya itu tidak hanya sekedar pada bagaimana produk itu dihasilkan, tetapi kita coba mengubah bahan baku apa yang bisa menjadi substitusi, ya, pengganti, ya, dengan syarat kualitasnya tidak berubah, ya, tapi harganya bisa lebih murah. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka banyak sekali experience yang dilakukan eksperimennya untuk mencoba mengembangkan. Ya. Ya saat ini mungkin mobil bodi seperti itu, motor bodi seperti itu, tapi suatu saat nanti akan beda. Mungkin motor itu tidak hanya seperti itu, banyak yang dikurangi. Nah, sehingga terjadi efisiensi dan lain sebagainya. Nah, syukur kalau kita mampu untuk membangun suatu diferensiasi yang tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Ya. Karena biasanya kalau sudah menjadi sebuah keunggulan itu menjadi bidikan untuk diikuti. Karena dengan seperti itu di sana dia unggul. Maka kita sekarang membidik seperti itu supaya kita juga ikutan unggul. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya tetap ada satu dan lain hal yang tidak bisa diikuti oleh pesaing supaya tidak kebaca. Nah, itu namanya rahasia dapur. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah differentiation strategy. Ya. Differentiation strategy. Diferensiasi tadi. Menciptakan suatu produk yang unik. Unik akhirnya akan menarik perhatian untuk memiliki. Nah, itu bisa dimunculkan dari banyak sekali aspek. Ya. Banyak sekali. Bahkan mungkin aspek-aspek yang kita nggak pernah menduga sebelumnya. Nah, karena dengan keunikan itulah nanti ada sebuah nilai lebih yang kita masukkan ke dalam produk tersebut. Ya. Coba kalau diikutin aja lah perkembangan dari sebuah produk gitu ya. Apa dasar untuk menentukan keunikannya? Ya, mungkin dari sisi kemudahan untuk pemakaiannya, kepraktisan untuk membawanya, ya, kecanggihan teknologinya, kebertarikan atas bentuk atau warnanya, nah macam-macam. Monggo silakan nanti dibangun aja strateginya Pak. Ya tergantung dari siapa segmentasi dari produknya. Kita bicara sekarang apa ya? HP gitu aja ya, handphone gitu ya. Ada handphone di atas 20 juta untuk satu buah handphone. Ada juga handphone yang ya di bawah 10 juta lah ya. Dengan spesifikasi yang sama. Ya, saya nggak usah sebut merek ya, nggak etis sebut merek gitu. Dengan spesifikasi yang sama, handphone itu yang satu di atas 20 juta, yang satu di bawah 10 juta. Nah sekarang
Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menciptakan diferensiasi di situ? Yang murah atau yang mahal? Nah, ya kembali ke sudut pandang diferensiasi yang kita lihat. Kita melihat dari sisi apanya? Kalau kita melihat dari sisi harga saja, ya jelas. Ketika yang lain itu di harga di atas 20, terus kemudian ada yang bisa membuat di bawah 10 juta, ya berarti itu sebuah diferensiasi. Tergantung siapa yang muncul duluan. Ya, tetapi kalau yang muncul duluan itu produk dengan spesifikasi di bawah 10 juta, kemudian ada produk lain, merek lain datang membawa spesifikasi yang sama dengan harga 20 juta lebih, berarti yang membuat diferensiasi adalah yang mahal lagi. Nah, orang kemudian jadi bertanya-tanya, wong speknya sama, kok bisa dijual dengan harga yang mahal? Uniknya di mana? Nah, di situ orang kemudian jadi tertarik, ya. Bukan kok berarti kemudian mencemooh, kemudian menghindar, enggak. Justru malah tertarik karena apa? Wong jelas-jelas yang lain itu bermain di ring di bawah 10 juta. Kok itu bisa menawarkan di atas 20 juta? Dan nggak mungkin itu konyol kan? Pasti ada perhitungannya. Nah, itu akhirnya muncul menjadi sebuah strategi. Dan bisa jadi awalnya dia sudah membatasi segmennya. Ya, saya menjual di atas 20 juta karena saya membidik segmen premium. Orang-orang the have misalkan. Wong duwe. Nah, tapi ketika kemudian itu menjadi sebuah simbol untuk meningkatkan yang namanya gengsi, meningkatkan status, meningkatkan apapun ya. Artinya orang-orang yang memang bertujuan untuk hal-hal yang sama, bicaranya status stratanya sosial itu naik, gimana caranya supaya dia itu dihormatin orang, maka kemudian dia melirik atribut-atribut kelas premium, walaupun segmen dia itu sebenarnya ada di bawah. Hanya saja karena dia ingin tampil beda. Nah, sehingga bisa jadikan segmen itu ternyata bisa ditarik dari kelompok segmen yang seharusnya bukan menjadi target pasarnya. Hanya gara-gara strategi. Nah, yang paling banyak sebenarnya di dalam strategi ini, apalagi berbicara tentang diferensiasi, segmentasi, itu ada di pemasaran. Coba aja baca-baca artikel atau buku strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran itu nanti akan mengupas banyak aspek dan contoh-contoh unik ya. Atau kalau nggak gitu amatin ada aja iklan ya. Iklan yang tayang di TV itu loh. Semua iklan itu pada prinsipnya kan menginginkan ada sebuah hal yang berbeda dengan yang lain. Sebentar ya, saya masih beli food ya. Bentar ya. Oke, kembali lagi. Mohon maaf ya. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, saya ada rapat memang ya. Kebetulan ini sudah waktunya saya untuk mengakhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Ini masih ada beberapa
jenis strategi yang belum saya sampaikan ya. Tadi saya baru berbicara terkait dengan differentiation. Kemudian nanti juga ada market segmentation, segmentasi pasar seperti strategis, ya. Dan beberapa resumenya. Nah, mohon nanti ini tolong dilanjutkan untuk membaca dan memahami materi yang tinggal 2 jenis strategi ini aja. Nanti kalau memang ada yang kesulitan untuk memahaminya, monggo nanti kalau di komen. Oke, baik. Untuk sementara begitu dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya harus mengakhiri ini lebih awal. Jangan lupa untuk absen. Tadi sudah saya setting untuk absennya ini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi berikutnya. Masih bicara strategi juga ini nanti ya di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv.